Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agam Adi Pratama, NPM 1975103. Di sini saya akan presentasikan hasil tugas saya mengenai perencanaan usaha budidaya ikan lele secara rutin. Budidaya ikan lele. Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan yang sanggup hidup dalam kepadatan tinggi. Ikan ini memiliki tingkat konversi pakan menjadi bobot tubuh yang baik. Dengan sifat seperti ini, budidaya ikan lele akan sangat menguntungkan bila dilakukan secara intensif. Terdapat dua segmen usaha budidaya ikan lele, yaitu segmen pembenihan dan segmen pembesaran. Segmen pembenihan bertujuan untuk menghasilkan benih ikan lele, sedangkan segmen pembesaran bertujuan untuk menghasilkan ikan lele siap konsumsi. Tahapan-tahapan budidaya ikan lele. Yang pertama, penyiapan kolam tempat budidaya ikan lele. Yang kedua, pemilihan benih ikan lele. Yang ketiga, menentukan kapasitas kolam. Yang keempat, pakan untuk budidaya ikan lele. Yang kelima, pengolahan air. Yang keenam, pengendalian hama dan penyakit. Yang ketujuh, panen budidaya ikan lele. Dan yang terakhir, penanganan pasca panen ikan lele. Pengaturan budidaya secara rutin. Ikan dapat dibudidayakan secara rutin, artinya diusahakan ikan dapat dipanen atau dipasarkan secara periodik, bisa per hari, per minggu, bulan, atau berdasarkan periode waktu yang diinginkan. Contoh budidaya ikan lele 2 minggu sekali berikut ini. Misalnya ada permintaan untuk ikan lele 2 kintal tiap 2 minggunya. Rata-rata seekor ikan lele 100 gram. Maka untuk 2 kuintalnya terdiri 2000 ekor. Untuk mencapai 1 kilonya, jika rata-rata seekor lele 10 gram, maka setiap 1 kilonya berjumlah 10 ekor. Dikalikan menjadi 1000 gram dikali 2 menjadi 200 ekor, 2000 ekor. Ikan lele biasanya dapat dipanen pada umur 3 bulan. Untuk itu, kebutuhan lahan, benih, pupuk, pakan dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan lahan. Jika pada tebar rata-rata per meter persegi terdiri dari 200 ekor lele, maka luas kolam yang dibutuhkan setiap kali pembesaran sekitar 10 meter persegi. Perhitungan dari 2000 ekor dibagi 200 ekor per kolam, hasilnya 10 meter persegi. Setiap kolam biasanya membutuhkan saluran pemasukan, pembuangan air, bendungan, pematang, kolam penyimpanan bibit, dan lain-lain. Oleh karena itu, dibutuhkan 30% luas kolam, sehingga luas lahan efektif sebesar 70%. Jadi luas kolam seluruhnya sama dengan 10 ditambah 30% dikali 10 sama dengan 13 meter persegi. Misalnya ada permintaan untuk ikan lele 2 kintal tiap 2 minggunya. Yang kedua yaitu karena umur panen 3 bulan dan permintaan 2 minggu sekali, maka diperlukan kolam sebanyak 7 petak. Perhitungan dari 2 minggu 3 bulan sama dengan 12 minggu dibagi 2 minggu permintaannya, setiap kali permintaan 2 kali tiap 2 minggu sekali, plus 1 sebagai cadangan, berarti membutuhkan lahan 7 petak dikali 13 meter persegi sama dengan 91 meter persegi. Jadi lahan yang dibutuhkan secara keseluruhannya yaitu 91 meter persegi. Kolam 1 tebar, 2 minggu selanjutnya kolam 2, dan seterusnya, sebagaimana bagan yang tertera di PPT. Selanjutnya, kebutuhan benih. Setiap 2 minggu sekali diharapkan panen sebanyak 2000 ekor. Oleh karena itu diperlukan benih sebanyak 2000 ekor plus cadangan sebanyak 20% dari jumlah benih. Jadi jumlah benih
keseluruhan yaitu sama dengan 2000 plus 20% dikali 2000. Jadi jumlah yang dibutuhkan setiap 2 minggunya yaitu 2400 ekor. Maka untuk 7 petaknya sama dengan 2400 ekor dikali 7 sama dengan 16.800 ekor. Kebutuhan pupuk. Pupuk yang digunakan yang pertama yaitu jenis pupuk organik. Yang dianjurkan adalah pupuk kandang atau pupuk kompos. Dosisnya sebanyak 250 sampai 500 gram per meter persegi. Pupuk kandang yang diperlukan yaitu sama dengan setengah kilo per meter perseginya. Maka 0,5 kg atau setengah kilo dikali 13 meter persegi sama dengan 6,5 kg per kolam. 2 pupuk urea yang dibutuhkan yaitu 15 gram sama dengan 0,015 kg per meter persegi dikali 13 meter persegi sama dengan 0,195 kg per kolam. Pupuk ketiga yaitu pupuk TSP 10 gram per meter perseginya. 10 gram sama dengan 0,010 kg per meter persegi dikali 13 meter persegi sama dengan 0,13 kg per kolam. Pupuk selanjutnya itu kapur. Dosis yang diperlukan untuk pengapuran adalah sekitar 250 sampai 750 gram per meter persegi atau tergantung pada derajat keasaman tanah. Semakin asam tanah, semakin banyak kapur yang dibutuhkan. Kapur yang dibutuhkan yaitu 0,75 km per gram atau 3/4 kilo dikali 13 meter persegi sama dengan 9,75 kg per kolam. Selanjutnya yaitu kebutuhan pakan. Jumlah pakan diberikan berdasarkan berat ikan. Pemberian pakan berkisar 3-5% berat ikan. Jika asumsi ikan dengan berat 50 gram per ekornya, maka berat ikan per kolam sama dengan 50 gram dikali 2400 ekor sama dengan 120 gram atau 120 kilogram. Jadi jumlah pakan dibutuhkan jika 3% dikali 120 kg yaitu 3,6 kg. Jika mengacu pada 5%, pakan yang dibutuhkan setiap perharinya yaitu 6 kilo. Selanjutnya begitu seterusnya berdasarkan perkembangan ikan, berat ikan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.